Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ansar Sujana, mahasiswa dari Universitas Sulawesi Barat dengan NIM C0223384, Prodi Akuntansi. Dengan judul Penggunaan Bahasa Gaul Terhadap Eksistensi Bahasa Indonesia pada Masyarakat. Jurnal Ilmu Pendidikan. Volume dan halaman, volume 2, 1 Juli 2021, halaman 43 sampai 44. Tahun 2021. Penulis Yeni Febiola Febrianti dan Roslimilan Pulungan. Reviewer Muhammad Ansar Sujana. Tanggal review yaitu 10 Juni 2024. Adapun tujuan penelitian ini yaitu tujuan peneliti dari jurnal ini adalah untuk mengkaji penggunaan bahasa gaul di masyarakat Kelurahan Medan Tenggara dan faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan bahasa gaul terhadap eksistensi bahasa Indonesia. Penelitian juga bertujuan untuk menyoroti dampak negatif dari penggunaan bahasa gaul terhadap pemahaman dan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selain itu, penelitian juga bermaksud untuk menyarankan perlunya pembinaan dini kepada generasi muda untuk melestarikan bahasa Indonesia dan menanamkan kesadaran akan pentingnya bahasa Indonesia pada masyarakat. Dalam jurnal ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Penelitian dilakukan dengan pendekatan deskriptif untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena yang terjadi terkait penggunaan bahasa gaul pada masyarakat Kelurahan Medan Tenggara. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi penelitian lapangan, observasi langsung, wawancara, dan perekaman. Metode deskriptif kualitatif digunakan untuk memahami cara mendalam bagaimana penggunaan bahasa gaul memengaruhi eksistensi bahasa Indonesia pada warga Kelurahan Medan Tenggara. Dengan pendekatan ini, penelitian dapat mengumpulkan data yang bersifat deskriptif dan kualitatif untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan bahasa gaul di Kelurahan Medan Tenggara telah mempengaruhi pemahaman dan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Faktor-faktor seperti media televisi, radio, koran, dan internet turut mempengaruhi maraknya penggunaan bahasa gaul. Penggunaan bahasa gaul ini dapat berdampak negatif terhadap eksistensi bahasa. Adapun kelebihan dalam jurnal ini adalah penggunaan metode penelitian deskriptif kualitatif yang memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang penggunaan bahasa gaul dan faktor-faktor yang mempengaruhinya di Kelurahan Medan Tenggara. Adapun kekurangan dalam jurnal ini adalah ukuran sampel. Jumlah responden yang terlibat dalam penelitian ini terbilang kecil. Hal ini dapat mempengaruhi representativitas dan generabilitas hasil penelitian. Metode penelitian. Meskipun metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, penelitian lapangan, dan teknik pengumpulan data seperti angket, observasi, wawancara, dan perekaman, namun tidak disebutkan secara detail mengenai proses pengambilan sampel, validasi data, dan rehabilitasi. Adapun keterbatasan informasi, tidak disebutkan secara jelas mengenai latar belakang responden seperti rentang usia, latar belakang pendidikan, atau profesi yang dapat mempengaruhi hasil penelitian. Referensi. Beberapa referensi yang digunakan dalam jurnal ini bersumber dari Wikipedia yang mungkin kurang dapat diandalkan dalam konteks akademis. Disarankan untuk menggunakan referensi yang dipercaya dan akademik. Adapun kesimpulan yang kurang mendalam, meskipun jurnal memberikan gambaran untuk mengenai penggunaan bahasa gaul terhadap eksistensi bahasa Indonesia, namun kesimpulan yang terbilang umum dan tidak mendalam. Baik, itu tadi hasil review dari jurnal pertama. Selanjutnya kita beralih ke jurnal kedua dengan judul Pendampingan Peningkatan Profesionalitas Guru Bahasa Indonesia melalui literasi menulis artikel di jurnal ini. Jurnal Absyarah, Jurnal Pengabdian pada Masyarakat, volume dan halaman, volume 2, nomor 1 Juli 2021, halaman 128 sampai 136. Tahun 2021. Penulis Mukhlis Fajar Wicaksana, Suparman Sudiapti Nurian. Reviewer Muhammad Ansar Sujana. Tanggal review yaitu 10 Juni 2002. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk meningkatkan kemampuan guru bahasa Indonesia dalam menulis artikel melalui kegiatan pendampingan.
Dengan demikian, diharapkan para guru dapat lebih aktif dalam berkontribusi pada dunia ilmiah dan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Adapun metode penelitian yang dilakukan dalam jurnal ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Kegiatan dilakukan melalui pelatihan dan pendampingan guru-guru yang tergabung di MGMP Bahasa Indonesia SMA. Adapun prosedur pelaksananya meliputi pelatihan, mengubah hasil laporan penelitian menjadi artikel, pendampingan menyusun artikel, review hasil penyusunan artikel, dan pengiriman artikel ke jurnal yang dituju. Hasil dari penelitian ini adalah adanya respons positif dari peserta pelatihan dan meningkatnya keterampilan guru dalam berliterasi menulis artikel ilmiah. Dari 30 peserta yang mengikuti pendampingan, terdapat 10 naskah artikel ilmiah guru bahasa Indonesia di Sukoharjo yang sudah disesuaikan dengan template jurnal ilmiah yang akan dituju. Adapun kelebihan yang terdapat dalam jurnal ini adalah adanya pendampingan yang intensif dalam menyusun artikel ilmiah bagi guru bahasa Indonesia. Hal ini membuat respon peserta dalam menulis artikel ilmiah menjadi motivasi peserta meningkat, dan keterampilan guru dalam berliterasi menulis artikel ilmiah juga mengalami peningkatan signifikan. Selain itu, program ini juga memberikan saran kepada guru untuk terus meningkatkan kemampuan menulis artikel ilmiah melalui berbagai kegiatan mengikuti pertemuan pelatihan tulis profesional dan berbagai kegiatan. Dalam jurnal ini terdapat kekurangan dalam hal evaluasi keberhasilan dan pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat yang dibatasi pada cakupan yang keempat. Evaluasi dilakukan hanya berdasarkan respon positif dari peserta pelatihan dan meningkatkan keterampilan menulis artikel ilmiah guru bahasa Indonesia setelah mendapatkan pelatihan. Sebaiknya, evaluasi juga mencakup aspek lain seperti dampak nyata dari peningkatan keterampilan menulis artikel ilmiah terhadap kualitas pendidikan di sekolah.